Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita lanjut lagi untuk membahas podcast Mimpinya Kakak nomor 22, tanggal 7 Februari tahun 2019. Nah, jadi ini pertama kalinya yang di bulan Februari, yang judulnya Perumpamaan gorila berwajah simpanse adalah manusia cerdas tapi serakah yang gemar berbuat kerusakan, yang juga simbol merusak piring makan dan merusak gadis remaja. Jadi panjang lah temanya ya gitu ya. Iya. Oke, jadi ini menunjukkan temanya. Baik, mudah-mudahan tolong kakak jelaskan bagaimana gambaran rasanya seperti apa, kaget enggak gitu, Iya. atau apa dari adegan awalnya lah gitu, kakak berada di mana. Baik, silahkan kak. Bismillahirrahmanirrahim. Mimpi ini kan saya di situ ceritanya sedang mengurus surat. Mau mengurus surat Rasanya surat apa? surat bantuan ceritanya dari pemerintah ceritanya. Surat permohonan dikasih bantuan. Iya, kayak gitu. Iya, Pokoknya oke. banyak-banyak formulir tapi saya nggak tahu tepatnya apa. Oh, Banyak di situ saya buat formulir untuk diri saya, tapi banyak juga untuk warga yang lain ceritanya saya bantu. Tapi di situ banyak juga orang-orang lain teman-teman saya di situ yang maksudnya teman di sini saya nggak kenal gitu. Tapi rasanya dalam mimpi itu saya kenal di situ teman sesama saya yang mengurus ini gitu. Karena di situ terasa di situ ada bantuan dari pemerintah, tapi kami harus Daftar melalui mengurus formulir-formulir yang harus diisi gitu kayak registrasi gitu. registrasi. Berarti sebentar sebelum dia dilanjutkan, saat ini kan belum dikasih. Iya, Uangnya masih belum mau ngisi ada. formulir. Berarti di sini disuruh formulir terus nunggu entah kapan gitu ya. Iya. Terus rasanya di situ dalam keadaan susah di situ. Semua ya rata. Iya, rata-rata dalam keadaan susah. Nggak ada uang, nggak ada mau pakai makan ceritanya di situ. Sudah hampir kehabisan keuangan dah kita di situ Sebentar, ceritanya. saya potong lagi. Ini mimpi kan tanggal 7 Februari 2019. Iya. Sedangkan seingat saya COVID masuk Indonesia itu sekitaran Februari 2019, mungkin sekitaran itu ya. 2020 setahun Iya. kemudian Iya. kayak gitu kan. Dan kita tahu akibat dari COVID itu alhamdulillah pemerintah memberikan bantuan-bantuan seperti apa tadi, prakerja atau apa, pokoknya Iya, intinya keuangan, ya keuangan kan banyak makanan. bantuan-bantuan Iya, kan. banyak, iya, Artinya benar. di sini Masya Allah mimpi ini menjadi kenyataan. Masya Dan Allah, juga iya. banyak apa namanya, kan memang sebelum dapat bantuan yang tunai apa kan memang harus daftar-daftar dulu kan, Iya. formulir dulu. Dan pada saat 2019 kan mungkin nggak sebanyak itu juga ya, karena COVID kan belum Iya. melanda kita, ini setahun Iya. sebelumnya. Tapi Jadi- kalau saya lihat dari urutan mimpi yang kita sudah bahas di podcast sebelumnya yang kemarin yang tadi itu sepertinya ini termasuk rentetan berhitung mundur gitu setelah kejadian di pengungsian. Nah, karena sudah dalam keadaan susah di situ masyarakat dikasih bantuan gitu oleh mungkin pemerintah sebelumnya, itu seperti iya. itu dia. Oke, jadi gitu ya. Jadi lanjut deh kakak, tadi ceritanya adegannya di lapangan apa di Soko kayak gimana? Kayak di sebuah kantor, tapi di situ kayak kantor desa, kayak kantor macam begitu desa. yang saya rasain Oke, tapi di situ. rasanya di kampungnya kakak. Iya, gitu ya. Oke. Di kampungnya saya, tapi bukan kampung saya yang di dunia nyata gitu. Rasanya di kampung Pokoknya saya dia dalam ceritanya mimpi. di situ Iya, bukan paham. bukan ini kampung saya yang di kenyataan sebenarnya, bukan. ya. Iya, ini dalam konten sebuah dalam alur cerita di dalam mimpi itu Oke, gitu. dalam konteksnya. Baiklah, silahkan. Nah, terus Nah, saya mengurus di situ sudah lelah ngantri kan di situ karena udah lama ngantri ternyata ujung-ujungnya di situ saya ndak dapat selesai diurus di situ. Nah, habis itu karena udah lama tuh saya lapar di situ akhirnya saya lihat di situ sudah ada kakak ngasih formulirnya. Iya, sudah Kak saya serahkan, tapi tidak langsung cair uangnya gitu. Kita hanya menyerahkan itu formulir itu udah gitu, entah kapan dia cair gitu maksudnya. Oh, berarti dalam mimpi itu sempat kakak merasa bahwa kalau saya kasih formulirnya
Berarti uangnya cair. Jadi kakak seperti Iya. seperti kecelek dalam mimpi. Iya, udah lelah di situ, udah panas-panas ngantri, udah banyak antrian panjang. Setelah saya dapat giliran di situ, ternyata hanya kita ngisi aja di situ, tidak langsung cair. Nanti kita nunggu, bukan hari itu, entah kapan gitu kita dipanggil lagi untuk cair uangnya, hanya untuk mengisi persyaratan bahwa saya termasuk orang yang bisa mendapatkan bantuan seperti itu, supaya tercatat, terdata di kantor itu. Ya, Seperti terus setelah itu kakak lapar. Akhirnya saya lapar, sudah lelah kepanasan di situ. Ada saya punya uang ceritanya di situ, tapi sedikit gitu, enggak cukup lah untuk saya makan gitu. Tapi saya lihat di situ restoran mantan bos saya. Di situ saya berpikir, sebentar, ibu mantan bos yang sama Iya, dengan di sama. mimpi yang di Imran Hussein iya, itu. Baik. iya benar. Saya lihat di situ kan restoran mantan bos saya pernah merasa bekerja sama dia dulu Iya. ceritanya di situ kan. Nah, saya ke sana makan, saya ajak teman saya di situ. Saya berharap di situ saya bisa dikasih makan gratis lah gitu. Ya setidaknya kalau bayar ya dikasih korting lah, kayak gitu dalam rasa saya di situ. Karena kenal. Tapi ini restoran kak ini. Tapi kan karena bosnya kan saya merasa di situ Sudah kenal gitu, iya. dikasihanin lah ceritanya di situ. Iya. Terus, Nah, bener, karena saya tahu di situ mantan bos saya ini orang baik gitu, saya kenal betul dan dia juga sangat mengenal saya ceritanya di situ. Saya masuk, bos saya mengenali saya disuruh makan ya, saya makan lah di situ. Ketika saya sedang makan, tapi sama- ada di sini, ada anaknya itu. iya, ketika saya sedang makan kan keluar ini anaknya Anaknya. itu, ya sama anaknya itu kan Umur berapa kira-kira anaknya? dia udah gadis ceritanya di situ anaknya. Umur sekitaran SMP, SMA gitu ya. Enggak, sudah gadis sekitaran mungkin SMA lah. Oh, sekitaran Baru SMA. naik anunya lah Ya, gitu, lagi naik ya. naik Naik gadis remajanya gadisnya, ya di Masya situ. Allah. Naik remaja lah di situ. Nah, Dan lagi segar-segarnya lah di situ, bening-beningnya. Hmm. Nah, dia pakai baju pink seksi gitu. Oh, Memang seksi. saya lihat dia nambah cantik. Enggak, seksinya itu bukan ketat, maksudnya model bajunya itu. pendek. Enggak, model bajunya kayak baju anak-anak tapi dia pendek gitu. Jadi Di atas terlihat lutut. seksi. Iya. Di atas lutut, tapi enggak sih terlalu pendek sekali, tapi di atas lutut sedikit lah gitu kayak Tapi model kalau rok. sudah rata SMA, Kak bilang Iya. kan sudah balik orang itu Iya. kan, sudah balik itu Iya. anak-anak itu, ya. Mm-mm. Dia pakai baju pink cantik sekali dia di situ saya lihat. Nah, dia seperti dalam rasa saya dia adalah kebanggaan keluarganya kayak gitu. Nah, baru aja kita sedang di situ kan makan ketemu sama ini anaknya, terus datang tiba-tiba muncul dari balik bukit itu, bukan dari atas bukit, dari balik bukit itu muncul segerombolan gorila, tapi gorilanya bukan gorila yang di kenyataan itu, gorila badannya gorila tapi wajahnya kayak simpanse. Wajahnya itu Saya kagum sama kakak bisa ngebedain wajah gorila digabung dengan wajah simpanse gitu loh. Dalam mimpi itu memang juga dikasih pemahaman ini Iya. perpaduan antara gorila Iya. dan simpanse Iya. gitu ya. dia gini, kalau gorila itu kan badannya besar, Ya. tapi dia mungkin lebih santun ya kalau gorila ya. Tapi dari wajahnya simpanse itu dia berontak. Nah, makanya sifatnya itu dia berpadu antara gorila dengan simpanse. Makanya yang saya rasakan di situ dia sangat merusak sekali di situ. Perpaduan gorila dan simpanse di situ, wataknya itu yang saya lihat di situ. Enggak deh, kalem gorila. Hah? Ngerusak gorila itu. Iya, ngerusak, tapi kalau simpanse kan seperti itu dia. Maksudnya dia bergabung, dia menjadi satu ya. kesatuan di situ yang saya lihat Gorila dan anunya simpanse. mereka sifatnya itu. Terus, Begitu terus, yang terus. saya lihat. Akhirnya kan kami semua kan panik. Nah, dia kan mengincar anak remaja di sini. Anak mantan bos saya ini dia mau kejar. Cepet dia karena dia dijaga seperti perempuan ini seperti berlian ya. Seperti sebuah berlian yang harus dijaga gitu. Cepet itu diamankan. Saya Dalam juga- bahasa kakak mimpi anak itu bernama Berlian. Iya, Oh, namanya berlian. Terus akhirnya saya
ikut juga kan mengamankan, sebanyak yang amankan dia juga di situ, cepet sudah gitu. Terus karena anda ada yang bisa dia tapi dia udah obrak-abrik ini, sudah dia obrak-abrik piring makannya orang yang makan di sana itu, dia ngerusak sudah di situ di restoran itu. Tapi alhamdulillah berlian bisa cepet ditarik di situ, diamankan di situ. Tapi karena dia belum puas di sana, lagi dia menyeberangi sungai itu. Sungai itu sudah macam dia kayak diobrak-abrik sungai itu karena saking banyaknya kan gerombolannya itu menyeberang dia terus dia ngerusak kampung di sebelah itu. Terus saya hanya melihat dari seberang sungai itu gimana dia merusaknya. Rasa yang saya adegan di sini ini sangat tegang dari pertama saya lelah mengurus surat-surat. Pokoknya di mimpi ini rasanya apes yang saya rasakan dari awal sampai akhir. Apesnya sudah lelah, kepanasan, lapar, baru dapat makan belum habis, datang lagi yang adegan yang berikutnya gorila yang bikin kita kacau balau lah di situ rasanya di situ. Tapi kan tetap ada rasa syukurnya. Yang dirusak itu kampung sebelah. Iya, tetap ada rasa syukurnya gitu. Dia pergi ke kampung sebelah, ngerusak lagi di kampung sebelah di situ. Tapi kita berdoa agar kampung sebelah yang dia rusak itu bisa aman-aman aja gitu. Walaupun kita lihat dia ngerusak, tapi tetap kita berharap kampung itu aman gitu. Betul. Baik, jadi kita sudah cukup untuk yang penjelasan kakak ya. Insya Allah sudah itu sangat jelas sekali. Baik, jadi langsung kita masuk kepada poin-poin hikmahnya di sini. Kita kalau bantuan, masya Allah itu memang benar gitu kan. Jadi itu mengisyaratkan kejadian nanti yang di masa depan di mana pemerintah mengucurkan bantuan untuk rakyatnya dan kita harus mengisi formulir nanti. Memang nggak langsung cair gitu kan. Nanti dia akan dinilai dan kalau memang sudah keluar namanya akan diberikan bantuan dan ini alhamdulillah sudah. Masya Allahnya sudah terjadi lah gitu. Pemerintah memberikan bantuan. Terus yang kedua, yang masalah yang gorila itu ya jangan harap itu ada akan terjadi di dunia nyata. Artinya ini simbol murni simbolis saja ini, bukan harfiah gitu. Nah, karena belum pernah ada gorila yang berwajah simpanse dalam dunia nyata. Cuman kalau kita belajar pengetahuan gitu kan, keduanya ini adalah sama-sama jenis primata ya, primata kera apa dan sebagainya, orang utan apa itu. Nah jadi kalau gorila terkenal dengan badannya yang mungkin posturnya besar, ya kayak di atas manusia lah gitu. Karena kan kalau monyet apa simpanse kan kecil gitu loh, nggak ukuran tinggi badannya itu. Nah kalau gorila kan mungkin besaran dari manusia ya, besar gitu. Gorila. Iya, besaran dari manusia. Saya pernah lihat di Jogja itu sudah besar sekali. Berarti ini mengindikasikan ini adalah sebenarnya ini para manusia. Para manusia? Iya, kan simbol para manusia yang apa dulu gitu loh, yang apa dulu. Ini bukan binatang dalam artian yang sebenarnya. Sebenarnya adalah para manusia yang punya ciri-ciri khusus di sini, karakter atau watak khusus di sini. Nah, gorila jadi gorila itu simbol yang dia merusak gitu kan. Sebenarnya banyak juga monyet juga rata-rata juga suka merusak memang. Tapi gorila ini kan karena badannya besar, jadi tingkat pengerusakannya juga lebih besar gitu. Lagi. Betul. Nah, kenapa harus berwajah simpanse? Menurut kakak kenapa? Saya lihat dari wajah simpanse itu dia ribut, dia bising kayak gitu yang saya lihat. Iya, bising. Bikin panik udah. Tapi tahu nggak kakak, kalau simpanse itu adalah salah satu hewan tercerdas di dunia di kalangan para hewan. Masya Allah. Jadi kalau di kalangan ikan itu kan ikan lumba-lumba, cerdas banget. Tapi ini kan bukan ikan, ini kan yang lebih mirip kayak primata. Primata ini adalah yang salah satu yang sangat cerdas di antara gorila yang dan lainnya, itulah simpanse termasuk yang sangat cerdas sekali. Berarti di sini, dan kalau kita lihat ya, sebenarnya sifat monyet yang melekat dari diri monyet itu apa? Kalau yang melekat dalam diri anjing apa? Kesetiaan kepada siapa yang memberikan dia makan. Ya kan, siapa yang memberi makan dia akan setia. Tapi kalau sifat yang mendasar dari monyet itu adalah keserakahan. Emang ada merusak dan serakah begitu. Tetapi ditambah kenapa wajah simpanse? Karena dari kalangan binatang khususnya monyet apalagi di sini dia yang paling cerdas.
Berarti karena ini adalah simbol manusia dengan watak tertentu, bisa kita simpulkan ini adalah simbol manusia. Yang pertama, dia memiliki kecerdasan. Yang kedua, dia serakah. Tetapi kecerdasan, keserakahannya itu dia pakai untuk merusak. Sekarang apa yang dia rusak disimbolkan apa? Piring makan. Makan dan piring makan. Iya. Makan dan piring makan, karena kan kita orang Indonesia kita Dan bilang ini anak-anak perempuan. ya ini anak adalah gadis, piring makan saya, berarti remaja. pekerjaan. Ada enggak kaitannya sama kemiskinan yang banyak hampir merata? Ya iya, karena ulah keserakahan banyak orang. Ya mungkin orang-orang yang punya uang lah, tapi saking serakahnya, Allahu alam, yang kita tahu siapa yang menguasai negeri yang memiliki keserakahan gitu kan, sehingga banyak sekali orang yang menjadi miskin, lapar karena sifatnya yang merusak. Jadi ini bahasa simbol merusak piring makan orang ya. Jadi hilangnya lapangan pekerjaan, makan di situ ya susah gitu kan, karena kerusakan di sini, terutama kerusakan piring makan dalam tanda kutip di sini ya, perekonomian di sini. Karena akibat dari ya manusia yang berwatak gabungan antara gorila dan simpanse gitu. Jadi ini adalah simbol orang-orang yang memiliki watak seperti itu. Nah, bahkan kalau udah di hadis itu kan Ya'juj dan Ma'juj juga itu kan orang-orang yang merusak dan serakah juga itu gitu. Nah, jadi itu ya. Jadi simbol yang namanya merusak. Tapi di sini bukan hanya ekonomi yang dia rusak, tapi juga para wanita, terutama di sini anak-anak remaja. Ya, jadi kalau nenek-nenek ndak laku ya. Makanya alhamdulillah saya sudah nenek-nenek. Jadi di situ kenapa diumpamain gadis gitu kan? Karena yang itu yang lebih tertarik. Di sini ada sindiran juga, Kak. Warna pink. Iya. Sebenarnya bukan pada warnanya. Ada enggak sih kira-kira band yang ada nama pinknya, tapi sebenarnya itu pengaruhnya itu merusak generasi. Itu kan kalau Blackpink itu kan. Coba lihat gadis-gadis remaja di sini. Iya. Ya, jadi itu. Jadi bukan hanya itulah keserakahan ya. Dan kita tahu ya, kayak gitu di dalam hadis juga kita sudah tahu ya, bukan kita ini, tapi itulah memang pengaruh-pengaruh dari negeri yang ya mungkin yang ada Blackpink-nya itu kan banyak sekali dia merusak juga, ikut andil dalam merusak moral. Iya, kayak gitu. Seharusnya generasi itu dekat takwa sama agama, tidak seperti itu. Bahkan mereka menggilai yang namanya musik dan grup-grup band yang seperti itu. Betul, dan itu harus dicegah ya dengan sedini mungkin. Jadi itu manfaatnya di sini bagaimana kita menjaga gitu kan, menjaga. Nah, lalu kemudian gorila berwajah simpanse itu ngerusak air sungai. Iya. Sedangkan sungai itu kan ilmu. Iya. Ilmu jernih. Nah, coba kita lihat. Jadi memang dia akan merujuk kepada suatu negara tertentu ya, yang kita tahu bagaimana akan membawa ideologi yang akan merusak, ideologi yang mengarah kepada ateis, kerusakan. Bukan hanya yang dia rusak itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini mereka merusak dengan ilmu itu. Ilmu itu kan ideologi, ilmu identik dengan air, tapi tergantung jenis airnya. Dalam mimpi yang terdahulu, ketika Dajjal itu menyeberang sungai, jembatan, bukan sungai, dia menyeberang jembatan itu kan media. Bisa jadi media baik itu dari tayangan-tayangan, baik dari TV, video dan lain sebagainya. Air adalah ya ilmu atau ideologi atau pemahaman. Kalau dia beracun berarti ideologi yang membuat kita tersesat begitu. Nah, ini kembali lagi, dia ngerusak sungai itu. Berarti yang dia rusak sudah ekonomi, yang diibaratin piring makan, makannya orang jadi orang kelaparan, banyaknya kemiskinan. Para wanita-wanita muda jadi inceran untuk dia dirusak gitu kan. Ilmu pun dia obrak-abrik di situ, dia lewat di sungai itu, bukan dia hanya lewat aja sambil dia gitu-gituin airnya, dia ngamuk di sungai itu. Iya, padahal sungai itu tadinya jernih. Berarti dia memberikan pemahaman atau ideologi yang menyesatkan umat. Seperti itu. Dan dia berbuat kerusakan di sini sehingga mengingatkan kita kepada hadis tentang Ya'juj dan Ma'juj yang merusak itu, mengingatkan kita ya, tidak mengatakan ini adalah Ya'juj dan Ma'juj, tetapi mengingatkan kita
bagaimana merusaknya itu. Iya. Baik, jadi itu ya, jadi hikmah-hikmahnya. Jadi apa hikmahnya sekarang, terus manfaatnya apa? Kita bahas ini, semakin dijaga. Jangan sampai keluarga kita atau siapa atau teman-teman kita yang kita nasihati, hati-hati dengan mungkin ideologi-ideologi ya komunisme seperti itu kan yang berbahaya. Jaga anak-anak kita berpakaian yang menutup aurat, keluarga Iya. kita, teman-teman tetap harus dinasehati bagaimana ikuti Islam yang benar itu seperti apa, sesuai tuntunan. Ikuti apa? Ajarkan anak-anak kita, generasi penerus ini untuk mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Ya, jadi itu manfaatnya ya, Iya. motivasi lebih lebih waspada lagi dengan pengaruh-pengaruh buruk itu. Iya. Baik, jadi sebelum kita tutup, selalu kita berpikir nanti kira-kira isyarat belajar surat apa, ayat apa ya. Jadi ini mengingatkan kita untuk belajar surat apa, ayat apa, yang clue-nya di sini keserakahan dan juga kerah di sini. Bani Israel Ya, betul, yaitu ada dalam surat Al-Baqarah. ketika dikutuk menjadi kera. Betul. Nah, jadi gitu. Jadi pertanyaan sekarang, kita sudah tahu nggak kisah itu adalah dalam surat mana saja? Seingat saya itu adalah surat Al-A'raf, ada Al-Baqarah. Al-Baqarah juga gitu. Nah, kalau belum tahu, mari kalau bisa dihafalkan ayat-ayat itu dan diketahui asbabun nuzulnya, sejarahnya. Seperti apa sih kenapa mereka bisa dikutuk? Itu karena mereka serakah. Mereka serakah kan, dilarang tangkap ikan hari itu, tapi mereka tetap aja melakukannya. Akhirnya mereka dikutuk menjadi kera. Nah, jadi tetap kita menjadikan mimpi-mimpi ini yang utama. Kalau sudah dapat manfaat dari mimpinya, segera lakukan yang baik-baik, lalu langsung buka Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, belajar tafsirnya sama ulama ya, bukan sama kita. Baik, itu ya, jadi sudah kita sempurnakan semuanya yang kita sampaikan. Insyaallah sudah maksimal ya, poin-poinnya. Oke. Baik, kita cukupkan aja Kak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.